Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang untuk rekan-rekan guru honorer sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya, amin amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu guru sekalian ya, pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate lagi dan lagi informasi terbaru untuk rekan-rekan guru sekalian ya terkait P3K guru di tahun 2022. Adapun video kami di sini yaitu terkait dua solusi terbaik dari Panselnas ya untuk 32.902 guru PG P3K 2021 yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022. Dan tentunya siap-siap ya untuk juknis P3K 2022. Jadi di sini kami tidak membahas yang sudah lolos PG yang akan diangkat di tahun 2022. Begitu juga yang diangkat di tahun 2023 tetapi sudah ada penempatan tetapi belum dapat kuota. Tapi kami akan lebih spesifik pada video kali ini menuntaskan pembahasan untuk 32.902 guru PG P3K 2021. Di sini ternyata Bapak Ibu ya ada dua solusi terbaik dari Panselnas ya. Oke, kita langsung saja to the point. Jadi di sini ya, ini yang menggemparkan kemarin ya, judulnya saja ini menyeramkan ya. Tidak seluruh guru telah lulus PG 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Andai kan judulnya seperti ini, seluruh guru telah lulus PG diangkat tahun 2022, selesai semuanya Bapak Ibu ya, tapi tidak seperti itu. Ternyata untuk 193.954 pelamar yang telah memiliki nilai di atas ambang batas tahun 2021, ternyata ada 32.902 atau sekitar 17% itu yang belum mendapatkan penempatan. Nah ini ya yang belum mendapatkan penempatan entah di tahun 2022 atau tahun 2023 itu belum ada kejelasan sama sekali di sini. Beda halnya yang 27.030 ini sudah dikatakan diharapkan dapat diangkat di tahun 2023 karena memang sudah ada penempatannya. Beda yang 32.902 atau yang 17% memang belum mendapatkan penempatan sama sekali. Nah inilah yang akan kita coba telusuri kira-kira apa penyebabnya dan kira-kira apa solusinya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita lihat tabel yang ada di sini ya, yang belum dapat ditempatkan itu memang itu agak membengkak Bapak Ibu ya. Bayangkan yang belum dapat ditempatkan itu mencapai 32.902 guru yang sudah lolos PG. Penyebabnya ini kenapa bisa membengkak sebanyak ini? Itu karena betul apa yang dikatakan Prof Nunuk Suryani, tidak ada penempatan di luar instansi. Coba ya yang resminya ini untuk kategori penempatan. Di sini yang pertama penempatan di sekolah induk, penempatan non sekolah induk di dalam instansi. Yang di sini juga seperti itu ya. Penempatan non sekolah induk di dalam instansi, sehingga karena tidak ada penempatan di luar instansi itu menyebabkan format penetapan kebutuhan CASN itu dipangkas habis alias berkurang, dan secara otomatis yang belum dapat ditempatkan itu membengkak Bapak Ibu ya, itu membengkak menjadi 32.902. Itulah penyebabnya ya, tidak bisa kita pungkiri itulah penyebabnya. Nah kira-kira bagaimana solusinya Bapak Ibu ya, ini yang kita mau bahas di sini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya, meskipun Bapak Ibu sudah lolos passing grade P3K 2022, tetapi Bapak Ibu harus tetap memperhatikan bahwasanya pelamar itu, terutama yang terdata di Dapodik, itu harus tetap terdeteksi di Dapodik Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena nantinya sistem terintegrasi itu dapat mendeteksi secara otomatis kategori pelamar P1, P2, P3 atau pelamar umum. Nah, di sini nantinya akan terdeteksi di Dapodiknya Kemendikbud, kemudian BKN, kemudian SIM P3K guru ya, itu berdasarkan dari informasi dari Kemenpan RB. Nantinya di SSCASN itu semua ya pelamar P1, P2, P3, P4 itu akan tetap login di SSCASN. Ini resmi Bapak Ibu guru sekalian ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, dan ini juga terjawab ya. Apa kita akan tetap login di SSCASN? Jelas kita akan tetap login di SSCASN Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini untuk pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya, itu di sini ada yang sedikit rancu menurut admin ini ya. Ini kan ibaratnya ada 4 sekolah yang kekurangan guru, dan masing-masing sekolah ini ada guru induk PG-nya masing-masing ya. Nah, ada guru induknya. Nah, sedangkan
kebutuhan di instansi ini hanya dua Bapak Ibu ya, hanya dua, yaitu sekolah A dan sekolah B. Ternyata sekolah C dan sekolah D itu pelamarnya bisa melamar ke sekolah A dan sekolah B. Dan di sini mungkin ada yang bisa, admin tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu dalam. Di sini mungkin ada yang bisa mengomentari ini ya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Apakah itu istilahnya menggeser Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena di sini dikatakan jika nilai lebih tinggi dari pelamar A dan B, berarti nilai antara guru induk di sekolah A dan B diadu dengan nilai pelamar C dan D. Ini yang jadi pertanyaan sebenarnya ya. Dan admin tidak terlalu jauh membahas dulu ini sampai ada keterangan resmi nantinya ya terkait dengan hal ini. Oke, sekarang kita lebih fokuskan dulu di guru lulus PG yang 302.000 ya. Sedangkan ini untuk penilaian kesesuaian. Sebentar kita kembali ke sini. Kita ke sini dulu Bapak Ibu guru yang terhormat ya. Nah, di sini ya. Ini salah satu penyebab ya sehingga apa ya? Ada guru yang belum dapat penempatan di tahun 2022 ya. Ada guru yang belum dapat penempatan karena memang ada oversupply Bapak Ibu ya, ada oversupply. Yang mana ada beberapa provinsi di Indonesia yang memang kelebihan non ASN-nya. Contohnya ya Aceh. Yaitu tepatnya di Kabupaten Aceh Barat, itu nama sekolahnya SMP Negeri 1 Jempa ya. Nama jabatan guru bahasa Inggris ya. Itu kelebihan non ASN-nya itu sampai 7 untuk Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Barat, sehingga secara otomatis yang 7 ini belum dapat ditempatkan, dan sedangkan tidak ada penempatan di luar instansi. Andaikan ada penempatan di luar instansi, it's okay, itu bisa mengakomodir sebagian guru yang kelebihan non ASN di suatu daerah Bapak Ibu. Tapi tidak seperti itu. Betul apa yang dikatakan oleh Prof Nunuk, tidak ada penempatan di luar instansi ya, tidak ada penempatan di luar daerah instansi. Nah, kira-kira apa solusi yang diberikan oleh Panselnas ya? Di sini ada solusi ya bagi yang belum penempatan. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu ya, dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional yang dimiliki. Nah, jadi kalau misalkan pelamar PG istilahnya ingin agar ada potensi diangkat, itu bisa mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain. Jadi memilih jabatan yang lain yang dimiliki. Nah, jadi ini tentunya linearitas ya. Misalkan misalkan mapel bahasa Indonesia. Mapel bahasa Indonesia kan istilahnya cocok untuk mapel bahasa Indonesia, dan itu sebenarnya linear juga di SD Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu maksudnya ya, bisa menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Tetapi dengan catatan otomatis levelnya turun ya, dari P1 bisa jadi ke P3 atau P2 kalau Bapak Ibu memang PG THK 2. Kalau logika seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya cukup menguntungkan ya. Ini salah satu alternatif jalan keluar dari Panselnas untuk guru honorer yang belum dapat diangkat di tahun 2022. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, dari sekitar 60.000 pelamar yang belum dapat diangkat, 190 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Ada sekitar 12.000 Bapak Ibu ya, 152 yang sebelumnya belum dapat ditempatkan itu bisa terangkat apabila mengikuti jalan keluar yang ditawarkan oleh Panselnas, yaitu turun level dari P1 ke P2 atau P3. Maksudnya adalah ikut di mana? Ikut di sini. Ikut di seleksi penilaian kesesuaian. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti seleksi penilaian kesesuaian dalam artian turun level P1 ke P2 ke P3, maka Bapak Ibu akan menjalani ini 3. Ada pemeriksaan latar belakang oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kemudian nantinya ada penilaian kompetensi Bapak Ibu ya. Nah, pelamar yang akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya, yang akan menilainya adalah kepala sekolah Bapak Ibu, kemudian ada guru senior dan pengawas sekolah yang ditugaskan, dan kinerja Bapak Ibu itu 60% yang dihitung. Nah, yang mana pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induknya oleh kepala sekolah juga, guru senior dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti inilah ya informasi terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.